Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para pecinta sinetron dimanapun Anda berada? Selamat berjumpa kembali bersama channel Pran TV, yang mana di sini akan selalu menemani Anda dan tentunya akan selalu memberikan cerita sinopsis sinetron Cinta Setelah Cinta yang tentunya semakin hari semakin menegangkan. Baiklah, kita langsung saja ke pembahasannya dengan cerita ini. Oke guys, dengan kesempatan ini saya akan menceritakan di mana kali ini Paris yang saat itu ditangkap oleh Pak Polisi karena di sini ia merasa dijebak oleh seseorang. Namun pada saat itu ya guys, Pak Polisi pun tangkap dan membawanya dan akan dipintai keterangan, dan sementara waktu Paris akan ditahan dan diinterogasi. Namun pada saat itu di mana Pak Roberto bersama Billy yang memperhatikan Paris tersebut dan sepertinya bahagia guys, dan mereka pun tersenyum melihat Paris pada saat itu. Dan apakah mereka yang menjebak Paris tersebut ya guys? Dan sudah bagian dari rencananya tentunya untuk menyingkirkan Paris di persidangan. Lalu di sisi lain pada saat itu guys, ketika Paris dibawa Pak Polisi dan di situ pun ada Arya yang melihat semuanya, bahkan Arya melihat keberadaan Pak Roberto dan Billy sehingga Arya memikirkan tentang mereka. Namun di sini Pak Roberto dan Billy tak menghiraukan Arya guys dan bergegas masuk ke ruangan persidangan. Pada saat itu Arya pun demikian tak menghiraukan atas sikap Pak Roberto dan Billy meskipun mereka tak menghiraukan dirinya, dan ia pun bergegas masuk ke ruangan persidangan tersebut. Lalu pada saat itu guys, para undangan pun telah berkumpul sesuai dengan yang bersangkutan tentunya, dan di sana pun kali ini Ben pun telah berada di tempat tersebut. Bahkan di sana pun pembela dari pihak Ben pun ada pada saat itu. Hanya saja guys, Paris yang tidak ada di tempat tersebut karena ditangkap oleh Pak Polisi ya guys. Lalu pada saat itu petugas persidangan, Pak Hakim dan Pak Jaksa atau yang lainnya, segenap panitia persidangan pun hadir pada saat itu. Bahkan panitia tersebut pun hendak memulai persidangan sehingga mereka diminta berdiri sejenak agar berdoa diberi kelancaran dalam persidangan tentunya dengan cara masing-masing ya guys. Dan mereka berdoa pun selesai pada saat itu. Lalu panitia tersebut pun yang berkait di persidangan mempersilahkan kepada Pak Hakim untuk melaksanakan sidang tersebut. Lalu Pak Hakim pun hendak memulai persidangan, dan kali ini ia pun mengetuk palu menunjukkan bahwa persidangan telah dimulai. Pada saat itu Pak Hakim pun membacakan tentang Ben yang mana ia sebagai tersangka. Dengan pasal-pasal tersebut dikenakan sanksi, hukuman dan memperjelas tentang kesalahan-kesalahannya. Namun di sini pembela dari pihak tersangka keberatan dan menceritakan tentang laporannya bahwa Ben telah diperiksa oleh dokter bahwa Ben terkena penyakit pramental, dan memberikan surat keterangan dari dokter tersebut bahwa Ben terkena penyakit pramental dan menjelaskan tentang hukuman-hukuman tersebut terhadap Ben sebagai tersangka. Ia sangat keberatan dan mohon kebijaksanaan sekaligus pembebasan tentang tuduhan-tuduhan tersebut terhadap Ben, karena Ben melakukan dengan tidak sadar karena ia terkena penyakit pramental, bukan dengan fisik yang sangat sehat. Lalu Pak Hakim tersebut menanyakan tentang yang lainnya guys, atau saksi yang lainnya. Dan kali ini Pak Roberto sebagai saksi tersebut atau korban tersebut dan memohon kepada Pak Hakim agar Ben dihukum seberat-beratnya dan menunjukkan bahwa Ben
adalah pada saat itu dalam keadaan sehat tak kurang satu apapun, sehingga Pak Roberto memberikan bukti tersebut hasil dari dokternya kepada Pak Hakim agar dipertimbangkan permohonannya, dan Pak Hakim kali ini memanggil saksi atau korban tersebut yaitu Billy. Baiklah, sebelum saya lanjutkan cerita ini, saya sarankan tonton terus sampai selesai. Dan jangan lupa tekan tombol like, subscribe-nya, dan lonceng notifikasinya agar tak terjadi kesalahpahaman di antara kita ya guys. Baiklah, kita langsungkan kembali ceritanya. Lalu pada saat itu guys, di mana Billy yang ia tidak percaya kepada pihak tertuduh yaitu Ben, karena ini hanya akal-akalan saja, sehingga pada saat itu pun Billy memberikan sebuah rekaman yang mana sebagai bukti bahwa ini bagian rencana Ben untuk membebaskan diri dari hukuman tersebut. Dan kali ini pembela dari pihak Arya pun demikian, ia sangat keberatan terhadap Ben yang mempunyai penyakit pramental tersebut, karena penyakit tersebut terjadinya setelah di penjara. Dan sudah pasti kalau ini akal-akalan dari Ben saja. Dan pada saat itu yang mana Billy menerangkan demikian, sehingga kali ini Pak Hakim menyuruh rekannya atau yang lainnya untuk memutar video tersebut yang diberikan oleh Billy. Dan akhirnya keterangan pun terjadi guys, bahwa benar ada seseorang yang menceritakan bahwa ini rencana dari Paris dan Ben tentunya, karena Paris mati-matian ingin membebaskan Ben tersebut karena Ben adalah kawannya guys, atau sahabatnya. Sehingga ia sampai acting guys, menyuruh Ben melaksanakan jiwa pramental agar semua bisa percaya kepada Ben tentang penyakit tersebut. Dan kebebasan pun akan terjadi pada saat itulah. Ben yang berpikir ia tidak bisa lari dari kenyataan ini, bahkan ia pun mencari Paris pada saat itu yang tidak ada saat ini. Lalu kali ini ia pun tinggal menerima keputusan hakim dan pasrah tentunya ya guys. Lalu Pak Hakim tersebut memutuskan bahwa dirinya akan dikenai sanksi hukuman selama 10 tahun di penjara. Garis besarnya di penjara atau sel. Lalu pada saat itu di mana Arya yang sangat senang mendengarnya guys, karena kali ini Arya menang dan Ben pantas menerima hukuman tersebut, meskipun kali ini sayangnya Starla tidak ada pada saat itu. Dan di sini Arya berpikir tentang kejahatan atau kelicikan keluarga Hasyim Kusnadi yang mana berawal dari Billy namun dipatahkan oleh Roberto dan Billy, yang mana kali ini mereka anak cucu dari Pak Hasyim Kusnadi termasuk dirinya. Namun di sini meskipun demikian ia tidak mau seperti saudara-saudaranya yang lainnya tentunya ya guys, dan ia ingin menjadi orang yang selalu bijaksana tentunya ya guys. Baiklah, saya rasa cukup sampai di sini dulu ceritanya. Saya sarankan tonton terus kelanjutannya di channel ini, dan saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.